Pemirsa, bantuan langsung tunai tambahan mulai disalurkan hari ini kepada 35 juta keluarga penerima manfaat. Setiap penerima langsung mendapatkan BLT untuk 3 bulan sekaligus, yakni Rp900.000. Bantuan langsung tunai sementara atau BLT tambahan mulai disalurkan hari ini. Besaran bantuan senilai Rp300.000 per bulan akan disalurkan untuk 3 bulan sekaligus, yakni untuk periode Oktober, November, dan Desember 2025. Sehingga total yang diterima menjadi Rp900.000. Ada sekitar 35 juta keluarga penerima manfaat yang akan menerima bantuan. Dalam 3 bulan ini, Oktober, November, Desember, akan ada tambahan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang berada di desil 1 sampai 4. Itu jumlahnya 35 juta, 40 ribu penerima manfaat, keluarga penerima manfaat, yang artinya itu mencakup di 140 juta jiwa. Jadi intinya adalah 3 bulan itu mereka berhak masing-masing sebulan mendapat Rp300.000. Nanti mulai hari Senin minggu depan dapat diambil. Berarti sekali ambil langsung dapat Rp900.000. Bisa diambil di bank rekening bank yang sudah ditentukan. Kemudian juga kantor pos. Untuk apa? Untuk kita memberi bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan tadi, sehingga di akhir tahun ini ataupun di masa sekolah ini ataupun di dalam kehidupan mereka tentu dapat digunakan untuk membantu. Sebelumnya, pemerintah meluncurkan bantuan ekonomi yang terdiri dari bantuan langsung tunai dan perluasan program magang nasional. Tahun ini, pemerintah menambah BLT dengan anggaran sebesar Rp30 triliun. Jumlah keluarga penerima manfaat juga bertambah, kini menjadi sebanyak 35,46 juta keluarga. Selain menambah jumlah penerima BLT, pemerintah juga menambah kuota program magang nasional. Pada tahap 1 yang dimulai bulan Oktober ini, terdapat 20.000 peserta. Kemudian di bulan November, pemerintah kembali membuka kuota bagi 80.000 lulusan baru. Untuk bantuan langsung tunai disalurkan melalui Bank Himbara dan PT Pos Indonesia. BLT bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di 1 tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo hari ini menyaksikan penyerahan uang sitaan korupsi CPO senilai Rp13 triliun. Penyerahan dilakukan di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selain Presiden Prabowo, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa juga hadir dalam acara ini. Uang pengganti senilai Rp13 triliun ini diserahkan ke Menteri Keuangan untuk dimasukkan ke dalam kas negara. Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo menyindir masih ada penegak hukum yang nakal. Saya sudah melihat terlalu banyak pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita. Pengusaha-pengusaha pun saya ingatkan, dunia semakin sempit, bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban, sehingga kalau saudara menganggap kalau mereka, para pengusaha-pengusaha serakah itu, menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita.
Pemirsa, hari ini rencananya Presiden Prabowo akan kembali menggelar sidang Kabinet Paripurna. Hari ini Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan memimpin sidang Kabinet Paripurna. Di depan jajaran kabinetnya, Presiden akan menyampaikan apa saja yang sudah dicapai pemerintah. Sidang Kabinet Paripurna terakhir digelar pada 31 Agustus 2025. Saat itu sidang digelar seusai Presiden mengumpulkan pemimpin partai politik di Istana Merdeka. Kita rasakan bersama. Akan ada sidang Kabinet Paripurna, nanti Bapak Presiden akan menjelaskan apa yang sudah kita capai, apa yang sudah pemerintah capai, dan apa yang sudah dirasakan oleh masyarakat. Banyak sekali masyarakat sudah merasakan apa yang pemerintah dalam 1 tahun ini laksanakan. Tentunya ini harus mengarah jauh lebih baik lagi, dan kedepannya kita sama-sama semua mengharapkan tentunya sesuai dengan cita-cita Bapak Presiden mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, tadi malam Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Kertanegara, Jakarta. Rapat terbatas berkaitan dengan Sains, Teknologi, Engineering, dan Math atau STEM. Sebelumnya, Mensesnek menyebut Kemendikti-Saintek diberi tugas oleh Presiden Prabowo Subianto terkait program STEM atau Science, Teknologi, Engineering, dan Mathematics. Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan tugas khusus untuk meneliti teknologi yang memungkinkan untuk swasembada energi dan pangan. Pemirsa, 1 tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto mengimbau anggota Kabinet Merah Putih agar bekerja dengan benar. Ia tidak segan untuk mengganti jika peringatannya tidak diindahkan. Prabowo Subianto menghadiri sidang Senat pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana di UKRI Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, ia mengapresiasi jajaran kabinetnya yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur. Namun Presiden ke-8 RI ini menegaskan akan menindak para menteri yang masih nakal. Prabowo juga menegaskan tidak akan takut dengan ancaman pihak yang tidak senang dirinya menindak para koruptor. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya. Kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Karena anak buah saya hebat-hebat. Ya. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati. Ya kan? 1 kali peringatan, masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak. Mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya percaya itu.
Ya, 1 tahun Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjabat. Masyarakat menyatakan puas atas kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pemirsa, lembaga survei Poltreking mengukur tingkat kepuasan warga atas kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Hasilnya 78,1 responden mengaku puas atas pemerintahan Prabowo Gibran. Kemudian hanya 19,3% responden yang tidak puas. Sementara itu pemirsa, 2,6% menyatakan tidak tahu. Sementara itu pemirsa, lembaga riset Indeks Politika mencatat lebih dari 80% responden mengaku puas atas pemerintahan Prabowo Gibran. Hanya 8,3% yang menyatakan tidak puas. Selanjutnya pemirsa, makan bergizi gratis ini menjadi program yang paling dirasakan masyarakat dan menempati posisi pertama dengan 22,7%. Bantuan subsidi upah berada di posisi kedua dengan 13,4%. Disusul oleh program Kartu Indonesia Sehat dengan 11,3%. Posisi keempat ada program Kartu Indonesia Pintar dengan 9,7%. Sementara di posisi keempat ada program layanan kesehatan gratis dengan 8,8%. Sementara itu pemirsa, sejumlah lembaga survei juga mengukur kepuasan masyarakat atas kinerja Menteri Prabowo Gibran dan berikut 5 menteri paling berprestasi menurut masyarakat. Ya, lembaga survei Selios pemirsa ini mencatat Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berada di posisi pertama dengan 50 poin. Kemudian disusul oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dengan 48 poin. Selanjutnya, posisi ketiga ditempati Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dengan 44 poin. Kemudian ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi berada di posisi keempat dengan 35 poin. Sementara di posisi kelima ada Menteri Kesehatan 31 poin. Berbeda dengan Selios, pemirsa, lembaga survei Poltreking mencatatkan Menteri Agama Nasaruddin Umar sebagai menteri paling berprestasi dengan 65,7%. Kemudian di posisi kedua ada Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dengan 63,5%. Sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa berada di posisi ketiga dengan 61,2%. Selanjutnya, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berada di posisi keempat dengan 61%. Lalu ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menempati posisi kelima dengan 58,3%. Menariknya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya berada di posisi keenam dengan 58,1%. Pemirsa, program Sekolah Rakyat menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memantau langsung Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 di Tangerang Selatan, Banten. Datang pada Bapak Letkol Teddy. Selamat datang kepada Bapak Letkol Teddy. Kedatangan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya disambut hangat oleh siswa Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan, Banten. Dalam kunjungannya ini, Teddy menyempatkan diri berbincang dengan para siswa di Sekolah Rakyat. Kerasan. Seskap Teddy pun mengecek langsung proses pembelajaran. Teddy juga mengapresiasi guru-guru Sekolah Rakyat. Momen menarik tersaji saat salah seorang siswa terlihat memberikan lukisan bergambar Sekretaris Kabinet.
Sekolah rakyat menjadi bukti langkah nyata pemerintah dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak yang berada di bawah garis kemiskinan. Bapak Presiden ingin semua anak-anak Indonesia berhak dan dapat bersekolah melalui sekolah yang disiapkan pemerintah. Dalam hal ini sekolah rakyat. Jadi untuk anak-anak yang dulu pernah sekolah kemudian terputus, bahkan dia tidak pernah sekolah karena keluarga ataupun lain halnya, dan pernah sekolah tapi ada kesulitan ekonomi jadi tidak bersekolah, disinilah disekolahkan lagi. Saat ini ada 165 sekolah rakyat yang tersebar di seluruh negeri. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sidak Kantor Pajak, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pergoki karyawan sedang olahraga di jam kerja. Purbaya juga mencoba menghubungi call center Ditjen Pajak. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Selanjutnya Anda bisa menyaksikan breaking news bersama rekan saya Arlis Hadi. Saya Syafaati Suryo dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan inspeksi mendadak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Jumat pagi. Kedatangannya tanpa banyak pengawalan mengejutkan para pegawai. Situasi menjadi kikuk saat Purbaya berhenti di salah satu ruangan dan menyaksikan sejumlah pegawai perempuan sedang berolahraga pound fit. Selanjutnya, Purbaya juga menelepon call center Ditjen Pajak. Ini dengan Bapak siapa saya berbicara? Bapak Purbaya, Mbak. Bapak Purbaya. Bapak Purbaya ada yang terbantu. Belakangan Purbaya memang kerap mengecek langsung kegiatan para pegawainya. Ia bahkan mengancam akan memecat pegawai yang ketahuan nongkrong di jam kerja.